Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kursus Safa. Kali ini kita akan masuk di deret part 2. Nah, di sini ada soal ya kan bisa dilihat teman-teman semuanya. Di sini tuh ada deret dengan angka 120, 119, 115, 106, 90 dan 65 gitu kan. Sekiranya bisa di-pause dulu gitu, coba untuk dikerjain sebelum kita nanti bareng-bareng lihat pembahasannya sama-sama. Aku langsung aja nih, kita ke pembahasannya. Nah, di sini eh balik lagi ya, kita akan mencoba satu persatu sekiranya dia tuh masuknya pola apa sih. Berhubung karena di deretnya ini dia cukup pendek ya, ibarat kata. Jadinya kita akan mencoba satu lari gitu. Nah, kalau semisal deretnya panjang nih, mungkin bisa dicoba satu atau dua karena kemungkinan bisa jadi dia dua lari gitu. Nah, di sini kita nyoba dulu nih 120 ke 119. Nah, itu tuh dia turun satu, otomatis dia minus satu. Selanjutnya 119 ke 115 turun lagi. Di sini dia turunnya minus 4 bilangan. Selanjutnya di sini dari 115 ke 106 dia itu turun sebesar 9 poin. Nah, minus 9 nih. Selanjutnya kita cari lagi dari 106 ke 90. Dia itu turunnya minus 16 kan. Nah, selanjutnya di 90 ke 65. Minusnya berapa nih turunnya? Di sini tuh ada minus 25 turunnya. Nah, dari sini sekiranya kita tuh bisa ngelihat polanya apa sih. Nah, di deret itu ada berbagai macam pola. Polanya tuh bisa aja polanya tuh bilangan berpangkat gitu kan. Terus bisa juga bilangan Fibonacci, ya kan. Terus bisa juga dia tuh entah angka genap, ya kan selisihnya mungkin bisa 2, 4, 6, atau juga bisa dengan selisih angka-angka ganjil. Nah, bilangan berpangkat ini misal adalah hasil-hasil dari perpangkatan. Jadi entah hasil dari satu pangkat 2, satu pangkat 2 pangkat 2 gitu. Pangkatnya bisa pangkat 2 atau bisa juga bilangan kuadrat ya atau pangkat 3. Bisa bilangan kuadrat. Hasil dari mereka itu yang menjadi selisih. Jadi ada polanya. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 4, 9, 16 dan 25, ya kan? Nah, berarti ini tuh bisa masuk dalam bilangan perpangkatan. Jadi 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Hasilnya kan 1 pangkat 2 itu 1 ya, 1 kan. Terus 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Nah, 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Jadi dia itu adalah hasil dari pengkuadratan angka-angka perpangkatan ibarat sorry ya, perpangkatan dari maksudnya hasil dari perpangkatan angka-angka itu. Hanya saja ini tuh artinya selisihnya, jadi dia tambah turun, ya kan. Jadi dia minus gitu. Karena pada dasarnya sih perpangkatan itu kan dia mutlak ya, ibarat kata karena dikali minus kali minus tetap positif, terus nanti kalau, apa ya, dia tuh mutlak lah ibarat kata. Nah, selanjutnya di sini minus 2, maksudnya 25 ya, berarti 5 pangkat 2. Nah, otomatis jika ini udah berurutan, maka selanjutnya adalah perpangkatan dari 6 pangkat 2 itu berapa sih hasilnya? Nah, hasilnya berhubung hasilnya adalah 36. Berarti dia kan selisih 36, berarti minus 36 dalam arti turun 36 poin dari si 65 terakhir ini. Maka hasil yang didapat itu adalah, kita bikin ya, 65 kurang 36. Ya kan, terus berarti 9, 5, 29. Nah, jadi di sini adalah hasilnya 29 gitu. Kan kalau mau enaknya tuh ini sebenarnya bisa dibikin kayak gini. Berarti kata kan ini selisih angkanya nih yang kita cari. Nah, di sini berarti jawabannya adalah yang C atau 29. Next, kita ngebahas soal berikutnya. Di sini ada angka yang lumayan besar ya, udah ratusan, cuman kita analisis dulu awalnya, ya kan? Mungkin bisa dilihat dulu, kira-kira kita pakai berapa larik nih, gitu kan? Jadi bisa di pause dulu.
kita masuk aja nih kan ke pembahasannya. Nah, jadi langkah pertama adalah kita menganalisis. Jadi, oh dia deretnya ya nggak terlalu panjang ya sependek ini. Otomatis dia pasti rata-rata hanya menggunakan satu larik gitu. Karena kalau misalnya dia pakai dua nih agak bingung nih dari sini ke sini, terus nanti ke sini. Polanya itu kurang meyakinkan karena baru satu dua terus udah harus ada another pola gitu. Nah jadi kita coba dulu sama satu larik kan kita coba dulu semua bermula di satu larik karena selisihnya juga tidak terlalu besar ya. Nah berarti ini dia bisa pakai penyebelahan aja nggak harus dalam bentuk perkalian gitu untuk buat selisihnya 399 ke 396 itu tuh turun otomatis 3 poin kan jadi kayak oh minus 3 nih terus 391 ke 396 ke 391 dia tuh ternyata minus 5 poin kurang 5 terus 384 ke 391 ke 384 dia tuh ternyata minus 7 ya kan selanjutnya 384 ke 375 dia ternyata minus 9 nah ketika kita lihat 3579 ya kan selisihnya jadi poinnya turun terus. Otomatis ini kalau kita bangun pola lagi gitu kan, dibawa pola yang udah ada, maka di sini pasti dia kelima ini kan dia minus ya. Berarti oh penambahan minus 2. Terus minus 2 lagi dari minus 5 ke minus 7. Terus selanjutnya dari minus 7 ke minus 9, dia minus 2 lagi. Berarti kan turun terus ya. Dia penambahan jadi kan minus lagi gitu kan. Dari minus 9 berarti kita bangun lagi di sini. Another pola minus 2. Minus 2 ini ditambah sama minus 9. Hasilnya adalah minus 11. Nah, minus 11 ini kita bikinlah hasil berikutnya minus 9 375 kurang 11. Hasilnya adalah 375 nih kurang 11. 4 6 3. Berarti hasilnya adalah 3 6 4. Nah, kita lihat di soal. Nah, opsinya adalah yang A, 3, 6, 4. Gitu. Kita next nih ke soal ketiga gitu kan, ke soal terakhir. Di part 2 ini. Nah, di sini ada soal yang cukup beragam, maksudnya untuk angkanya kan. Angkanya di sini cukup beragam. Jadi dia lonjakannya cukup besar ya dari satu ke satu gitu kan. Jadi teman-teman bisa coba ngerjain dulu, bisa di pause, terus nanti kita masuk langsung ke pembahasan aja. Nah, di sini itu karena kita bisa menganalisis ya, oh dia lonjakannya cukup besar dari kalau kita bikin satu larik ke 347 ke minus 27 itu terlalu besar. Otomatis dia pasti dua larik gitu kan. Karena dari satu bilangan ke bilangan keduanya itu cukup jauh gitu kan. Jadi agak kurang efektif lah kalau kita mau ngitung naik turunnya. Saya pada dasarnya juga saya mungkin bisa-bisa aja ya. Karena dia naik turun gitu. Nah, kita langsung aja nih kita hanya mencari lihat dulu kita hanya mencari satu jawaban karena di opsi soal kan cuma dapat satu ya. Kita hanya mencari satu opsi jawaban. Nah, kalau semisal lari keduanya itu adalah dari sini ke sini, ya kan kita bikin dulu nih dua lariknya. Otomatis kita nggak perlu nih yang pertamanya karena kita nggak mencari karena jawabannya nanti akan yang ada di sini gitu kan. Untuk menghemat waktu, kita langsung aja ke pertanyaan atau pertanyaan yang dicari gitu kan, jawaban yang dicari di larik sebelah sini. Kita tariklah lariknya dari sini dia ke sini. Jadi teman-temannya mana aja nih? Nah, teman-temannya yang minus 27, minus 31, minus 24. Ya kan? Berarti kita kalau mau agak bersih kita salin sini ya minus 24. Nah, minus 27 ke minus 31 ini mendapat, jadi kita tuh selisihnya berapa sih gitu kan. Jadi kita nambah nih, nambah minus 4 ya kan. Jadinya dia jadi minus 31.
Nah, dari dari minus 31 dia ke minus 24, otomatis kan pasti dia turun ya. Berarti kita plus, kita tambah. Tambahnya jadinya eh turunnya jadi turun 7 poin. Nah, berarti berikutnya berapa sih di sini? Karena polanya cuma segini ya yang bisa kita ini, otomatis dia pasti sepertinya berulang ya, minus 4 plus 7. Berarti berikutnya adalah minus 4. Karena itu pola yang tersisa gitu yang ada. Berarti dia pasti akan berulang. Minus 4 plus 7. Habis itu minus 4. Berarti nanti di sini hasilnya adalah minus 28. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran plus minusnya, misalnya ya kalau masih pada bingung, di sini tuh minus 27 nih. Minus 27 ke minus 31. Berat kata. Nah, berarti karena dia berhubung minus-minus, berarti kan berarti sama aja kayak bilangan positif. Oh, kita harus nambahin. Misalnya kayak 27 ke 31. Berarti dia itu ya nambah 4 poin gitu kan. Dia dari sini dia plus 4 poin. Nah, kalau sama berlaku di minus-minus. Jadi, kalau mau semakin minus berarti oh diminusin 4 gitu. Otomatis kalau kita nulisnya tuh kayak gini. Minus 27 ya kan, tambah minus 4. Otomatis jadi nanti minus 31. Nah, kalau yang di minus 31 ke minus 24 ini, otomatis kan, oh bilangannya dia turun, kan? Bilangannya turun nih. Bilangannya turun kan. Nah, berarti kita tuh menambahkan bilangan positif sampai dia tuh bisa turun. Jadi dari 34 ke minus 24. Kita tuh akan menambahkan suatu bilangan positif. Jadi kita cari dulu sih sebenarnya selisihnya berapa sih, ya kan? Selisihnya tuh adalah 7. Sebenarnya kita tentukan dia itu minus atau plus. Berhubung dia itu turun, jadi pasti kita akan melakukan penambahan. Jadi dari diagram apa ya? Diagram bilangan positif dan negatif, dia akan bergeser dari karena kita mendekati positif ya. Jadi dari negatif dia akan mendekati positif. Otomatis nanti ditambahkan gitu. Jadi dia lebih berat ke positifnya. Nah, berikutnya di minus 24 ke minus 28, berhubung karena dia tambah minus, dan kita butuh berapa poin sih? 4. Dan dia tambah minus kan, karena kita, oh minus 4 nih. Otomatis ya tandanya tetap sama, minus 24 ditambah dengan minus 24. Jadi dia minus tambah minus. Jadi hasilnya adalah 28 gitu. Untuk penentuan plus minusnya, atau ke arah mana dia, apa semakin negatif atau semakin positif. Seperti itu ya. Jadi ini adalah 3 soal yang ada. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan kunjungi juga IG dan TikTok Kursus Safa untuk dapetin update-update video kami gitu. Makasih. Thanks for watching semuanya. See you on the next video. Bye bye.